Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan emosi AI atau emotional recognition. Teknologi yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami emosi manusia berdasarkan berbagai jenis input seperti teks, suara, atau gambar. Ini memiliki berbagai aplikasi yang dapat bermanfaat di berbagai bidang. Contohnya seperti interaksi manusia komputer, analis sistem, kesehatan mental, pendidikan, keamanan dan pengawasan, industri hiburan, pelayanan pelanggan, teknologi bantu. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menampilkan contoh cara kerja AI. Ini adalah contoh ketika dia menggerakkan wajahnya, sistem akan mendetek natural, happy, surprised, angry, diffuse, unfair, atau sad. Kurang lebih seperti itu. Untuk kesalahan umum dalam presentasi pengenalan emosi yaitu overthink atau underthinking, model yang selalu disesuaikan untuk data pelatihan tertentu, atau overthinking, atau terlalu umum sehingga tidak mampu mengenali variasi emosi yang lebih halus, atau bisa disebut underthinking. Kekurangan data atau data tidak seimbang, penggunaan dataset yang tidak mencakup representasi yang cukup dari berbagai ekspresi emosi, sehingga model tidak mampu mengenali emosi secara akurat. Yang kedua, ada kesalahan dalam pemproses input seperti processing yang tidak tepat. Pengolahan data yang tidak benar sebelum pelatihan model dapat menghasilkan fitur yang tidak relevan atau mempengaruhi performa model secara negatif. Ekstraksi fitur yang kurang optimal, memilih teknik ekstraksi fitur yang tidak cocok untuk jenis data tertentu. Misal, menggunakan fitur suara yang kurang informatif dalam pengenalan emosi dari suara. Kesalahan dalam penggunaan model atau algoritma, pemilihan model yang tidak tepat, penggunaan model atau algoritma yang tidak sesuai dengan karakteristik data atau kebutuhan aplikasi tertentu. Kurangnya penyesuaian atau fine tuning, tidak melakukan fine tuning model untuk kasus penggunaan spesifik atau tidak mengadaptasi model yang sudah ada dengan baik untuk kebutuhan tertentu. Kesalahan dalam evaluasi dan validasi, metode evaluasi yang tidak akurat, menggunakan metrik evaluasi yang tidak relevan atau tidak memperhitungkan aspek penting dari tugas pengenalan emosi, misalnya hanya fokus pada akurasi umum tanpa memperhatikan kelas minoritas emosi. Kurangnya pengujian yang komprehensif, tidak menguji model dengan dataset yang cukup luas dan bervariasi, sehingga kinerja model hanya terlihat baik dalam kondisi tertentu. Berikut cara penggunaan AI pengenalan emosi yang benar. Pemilihan dataset yang sesuai, itu memastikan penggunaan dataset yang representatif dan bervariasi untuk melatih model. Dataset harus mencakup berbagai ekspresi emosi yang relevan dengan konteks aplikasi yang dituju. Kedua, memproses data yang teliti, melakukan pemrosesan data yang tepat, termasuk normalisasi, penghapusan noise, dan ekstraksi fitur yang relevan dari input teks, suara, atau gambar. Pemilihan model dan algoritma yang tepat, memilih model atau algoritma yang sesuai dengan karakteristik data dan tugas spesifik,
Misalnya, menggunakan CNN untuk pengenalan emosi dari gambar wajah atau menggunakan LSTM untuk pengenalan emosi dari teks. Fine tuning dan validasi yang komprehensif. Melakukan fine tuning model untuk meningkatkan performa dan memvalidasi model untuk menggunakan metode evaluasi yang tepat dan komprehensif. Ini termasuk penggunaan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan advanced score untuk mengukur kinerja model secara menyeluruh. Implementasi dan pemeliharaan. Implementasi model dalam lingkungan aplikasi yang sesuai dan memantau kinerja model secara teratur untuk memastikan bahwa model tetap akurat dan efektif dalam mengenali emosi. Penggunaan AI pengenalan emosi dengan prompting yang benar. Berikut prompting yang benar menggunakan prompt atau stimulasi yang sesuai untuk menghasilkan respon emosional yang akurat dari pengguna. Implementasi contoh menggunakan teks, gambar, atau suara yang dirancang untuk memicu berbagai ekspresi emosional dari pengguna. Tujuannya menciptakan interaksi yang alami dan responsif antara sistem AI dan pengguna dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan aplikasi yang jelas. Keuntungannya akurasi yang tinggi. Respon emosional yang dihasilkan lebih relevan dan akurat karena prompt yang digunakan sesuai dengan situasi atau konteks yang diinginkan. Keterlibatan pengguna yang meningkat. Pengguna merasa lebih terlibat karena respon AI sesuai dengan harapan mereka dalam situasi tertentu. Aplikasi yang dapat interaksi manusia komputer, misalnya asisten virtual yang merespon secara emosional terhadap permintaan atau perintah pengguna. Analisis sentimen memastikan bahwa analisis sentimen dari teks atau gambar mencerminkan respon yang benar terhadap konteks tertentu. Penggunaan AI pengenalan emosi yang dengan prompting yang salah. Prompting yang salah menggunakan prompt atau stimulasi yang tidak relevan, tidak sesuai dengan konteks yang diharapkan, menghasilkan respon emosional yang tidak tepat atau tidak akurat dari pengguna. Implementasi contoh menggunakan kata-kata atau gambar yang tidak cocok atau tidak terkait dengan situasi atau tujuan aplikasi yang jelas. Dampaknya respon emosional yang dihasilkan mungkin tidak relevan atau bahkan mengganggu karena tidak sesuai dengan harapan yang situasi pengguna. Kerugiannya, kekurangan akurasi. AI mungkin menghasilkan respon emosional yang salah atau tidak terduga karena tidak adanya konteks atau prompt yang benar. Ketidakpuasan pengguna. Pengguna mungkin terasa tidak puas karena mengalami interaksi yang tidak sesuai atau kurangnya relevansi respon AI. Dampak negatifnya, kesalahpahaman. Mungkin terjadi kesalahpahaman atau penilaian yang salah terhadap emosi pengguna, mengurangi efektivitas aplikasi AI dalam konteks tertentu. Sekian dari saya, mungkin itu saja penjelasan tentang pengenalan emosi AI. Saya Usman Ali, ini untuk tugas Internet of Things. Terima kasih.